Seorang founder biasanya paling common kesalahannya itu apa, bro? Sebab kita kan berdua dari keluarga pengusaha dan juga kita pengusaha nih, bro. Kesalahan apa yang kita paling sering lihat dari seorang pemilik bisnis? Kan follower kita banyak yang sedang bikin bisnis dan lain-lain. Kalau kasih satu aja yang singkat, padat, jelas, terpercaya, bro. Untuk memilih saham multi-bagger apa? Gue justru banyak melihat orang yang terlalu banyak bisnis ini, bisnis itu, bisnis itu. Nggak jadi. Dikiranya orang, wih keren bisnisnya banyak. Padahal ini orang yang paling nggak jadi, bro. Karena gue ketemu banyak triliuner yang kaya-kaya, bro. Selalu mereka itu suksesnya gedenya di satu bidang itu, bro. Gue juga ada satu prinsip, bro. Saat gue berbisnis ya. Lu bisnis tuh nggak perlu keren. Iya. Yang penting untung. Betul. Follower tentu minta paling gampang, bro. Lu pegang apa aja tikernya sekarang? 3 tiker kalau yang gue pegang, kinerja suatu saham itu tergantung dari visionary ownernya. Yes. Itu nomor 1. Nomor 1. Nomor 2 apa? Lo tadi bilang sama dia, sekelas Andri Hakim mobilnya harus beli puluhan miliar. Dia katanya mau beli X. Lu nomor 1 kriteria lu apa dong kalau gitu? Ya kalau cowok sih cantik. Ya. Kalau mau yang suka-suka gitu, lu cari cowok pengangguran. Nah itu bener. Tenaganya banyak, waktunya banyak. Tapi duitnya nggak ada. Yo guys, hari ini kita lagi ada di Top Golf Chairman Suite bareng triliuner saham kita, Bro Andri Hakim. Siap, bro. Ini namanya lagi harum dia. Ini orang. Tapi nggak seharum nama lu. Ini kalau dia tadi jalan ya guys, bau duitnya ke bau guys. Itu bau bunga bangke mungkin. Tadi dia jalan, waktu ketemu gua turun Ferrari-nya dia jalan, bau duitnya kerasa guys. Jadi cewek-cewek ya, kalau yang paling bisa ini. Cewek-cewek yang mau butuh triliuner yang single, ini dia jawabannya. Gak usah cari kemana-mana. Anaknya baik, gak macem-macem, duitnya banyak, apalagi coba ya. Jangan dengerin ini. Nah oke, bro, sekarang kita bahas, bro. Oke. Kan kita udah di usia 30 ke atas kan. Olahraga itu kan as a investment now. Bener. Percuma duitnya banyak kalau nggak sehat, betul. Bener. Karena lu kalau duitnya, lu badannya nggak sehat juga, betul. Lu nggak semangat cari duitnya, bro. Ya kan? Lu punya duit 1T sama lu, tapi tidur doang, di ranjang doang, kan nggak enak. Lu mendingan duitnya dikit, tapi lu bisa bebas kan mau kemana aja, lu jalan-jalan bisa kan lebih enak. Bisa nikmatin ya, bro. Bener. Nah, lu olahraga lu apa, bro, sekarang, bro? Gua kayaknya nggak pernah lihat di story lu olahraga, bro. Iya, belakangan gue jarang olahraga. Tapi dulu gue main bola, bro. Oh, main bola. Dulu gue main bola. Sepak bola ya? Sepak bola. Dulu. Tapi belakangan ya udah mulai memasuki masa pensiun, bro. Ronaldo aja udah memasuki masa pensiun di 30-an. Gue curiga olahraganya dia agak lain. Ini otaknya agak kotor nih. Cuma kita nggak tahu apa ya. Maklum kan cowok single kaya lagi. Olahraganya beda guys. Enggak. Olahraga gue olahraga mental buat belajar. Nah, yang menarik juga kemarin waktu gue bikin konten health and lifestyle itu, kita ngeliat bahwa industri wellness ini kan terus bertumbuh. Lagi trending ya? Lagi tren banget. Bahkan nilainya itu terus bertumbuh tiap tahun. And not slowing down. That's why kan kita bikin Rata Kanan Capital. Nah, kalau dari pandangan lu sebagai seorang investor saham, apakah industri ini layak untuk diinvestasiin, bro? Menurut gue oke ya, karena gue sendiri juga ada invest di beberapa tempat ya. Menurut gue ya oke lah, apalagi kalau misalnya kita punya community, lu kan punya community kripto, gue punya community saham. Kalau kita ada tempat gini kan ada tempat buat hangout ya jadinya. Tadinya kan kalau nggak kita kan kemana-mana harus sewa. Sekarang kan ada tempat sendiri, kita tinggal gathering di tempat sendiri kan enak ya. Kayak sekarang Trif mau bikin gathering juga di Top Golf juga. Ya? Ini berarti lu baru akuisisi ya? Iya, kita baru investasi di sini. Oh, kenapa nih lu belakangan ini mulai ngincer? Gua mulai fokus di wellness, bro, karena kemarin kan pertimbangan gue. Lu udah merasa mulai jompo atau? Enggak, gue masih seger. Cuma gue merasa industri ini yang kedepannya bakal kesini, bro. Karena kemarin kalau data dari survei Nielsen itu 46% orang Indonesia udah aware akan wellness, bro. Dan iya. Pertumbuhan industri wellness di Indonesia itu naik terus. Lu tapi berencana kedepannya selain kan lu udah ada golf, paddle, gym lagi on progress, on top. Lagi nanti tunggu ya guys. Ini podcast gue yang di interview nih. Ini Jakarta atau Surabaya nih? All Indonesia nanti. Kita masuk di chain rencana. Oke, nice. Lu mendingan ini aja Gold Gym lu akuisisi udah. Gold Gym. Lah Gold Gym kan udah dibeli Om Deddy kan.
Oh, udah beli ya? Udah dibeli, udah ganti lu beli lagi, Osborne. lu bid lebih tinggi. Kita buying company at a wonderful price. Warnock. Quote Warnock, Iya, bijak iya, banget iya, dia. iya, iya. Nah, kalau lu lihat bisnis bisnis wellness ini diinvestasiin oke, atau this is super growth atau standar atau gimana Menurut gua oke. Kalau menurut gua ya, lu Iya, iya, mendingan bikin jadi satu ekosistem, terus lu IPO-in mungkin menarik, bro. Oh, jadi Lu IPO-in terus lu franchise-in. oke. Jadi gede cepat. Jadi gede, ya. Terus apalagi lu dengan IPO kan lu bisa balik modal Iya, iya, cepat. iya, iya. Kalau lu satu terus tunggu baru bikin cabang kedua, tunggu cabang ketiga kan kelamaan, bro. Betul, betul, betul. Lu kalau IPO kan lu langsung dapat dana di depan nih. Lu kan bisa langsung ekspansi cepat. Nah, menurut Jadi, gua di IPO-in Yang aja, kita bro. invest ini nanti dikumpulin jadi satu, Yes. terus kita IPO-in Yes, ya. under satu payung lah nanti, satu holding. Oke. Gitu loh. Itu kuncinya ya. Yes. Tapi lu sendiri invest gak, bro? Siapa tahu nih rata kanan kapitalnya nanti mau invest ya, mau IPO ya teman-teman ya. Titip ya, bro ya. Boleh dong. Pasti itu demun itu. Oke. Pasti itu demun. Nah, lu sendiri invest apa, bro, di bidang kesehatan so far? Gua tempat pedal ada. Oh iya, lu kemarin bikin X3 padel ya, bro? Iya, gua ada tempat pedal. Tempat pedal mungkin Itu udah ada manajemen sendiri ya, bro ya? manajemen, tapi dia udah punya sebelumnya udah punya tempat pedal. Oh. Terus dia mau bikin cabang, ya gua invest aja lah. Oke. Terus itu ada 3, bro, tempat pedal yang gue invest. Tiga-tiga orangnya beda-beda. Oh ya? Berarti 3 brand yang berbeda? 3 brand yang berbeda. 3 Di brand mana yang aja? berbeda. Satu di Bali, di Kuta. Apa namanya? Brandnya gue belum tahu sih dia namanya apa. Tapi udah lagi under Oh, development. lagi under. Udah. Terus? Terus kedua di Jakarta Barat. Yang satu lagi di Jakarta Utara, di Sunter. Oke, 3 bagus. sih. Karena padel Jaksel wilayah gua, lu nggak boleh ya. Iya, kalau Jaksel gue mendingan kolek sama lu ya dong. Jadi Social Paddle House kan di Jakarta Selatan, terus ada Jungle juga di Jakarta Selatan. Nah, Jadi berarti kita lu bisa nggak boleh ya bikin lapangan padel Berarti lu juga nggak boleh dong ke Barat dan Utara. Enggak, gua nggak main ke utara juga, nggak ada. Dari holding kita dari Social Paddle House dari Jungle juga nggak ada yang ke Jakarta Utara. Oh, Jadi kita menghargai wilayah masing-masing. Tapi gue cuma iseng-iseng sih, bro. Iya, sama bro, sama. Karena lu main padel lebih. Gue pernah main 2-3 kali lah. Kayaknya seru ya kalau kita bikin komunitas anak kripto versus anak saham. Boleh, kita turnamenin, boleh, bro. bro. Wah, itu pecah itu, bro. Boleh. Kayak seru tuh. Iya, pecah sih itu pasti, bro. Kan selama ini mereka cuma musuhan keyboard warrior. Kita adu beneran, bro. Aduh beneran ya. Taruhannya 1 Bitcoin atau enggak 1 saham BCA. Wah, iya betul. Tapi bro. nilainya sama. Nilainya sama. Itu masuk sih, bro. Masuk ya. Daripada bertengkar di sosmed, Iya, kita kan? adu beneran, bro. Nah, kalau lu lihat, bro, di Indonesia sekarang, as a investor, sektor apa yang menarik dalam 5 tahun ke depan? If you get 1 triliun sekarang ya, Nah. you will put your money there. Karena gue di bidang saham, pasti gue di saham sih, Iya, bro. sama apa? Sektor apa ini, bro? Nah, ini balik tergantung duitnya. Lu, tadi berapa duitnya? 1 triliun, lu triliun ya? dapat 1 triliun. Oke lah, kita bilang yang wajar lah, 10 miliar, bro. Kalau Lu dapat 10 miliar hari ini, lu disuruh invest di saham, sektor apa yang bakal lu invest? Kalau 10 miliar gue udah ada beberapa emiten yang gue lagi beli terus, bro. Itu pasti naik ratusan persen. Pasti. Sektornya apa? Sektornya ya, waduh kalau gue kasih tahu sektornya udah terbang nih. Ada yang di properti, ada juga yang di pertambangan. Ya, sekarang masih kecil nih dia, cuman udah mulai naik Berarti terus. lu kalau dikasih 10 M, lu investnya di sektor properti sama pertambangan ya? Iya, tapi kalau gue kan pertama kan gue masuk karena dia harganya sekarang murah nih. Tapi mungkin kalau harganya udah tinggi ya mungkin gue pasti jual. Mungkin nggak nyampe, ya mungkin setahun 2 tahun gue. Nah kalau kita bilang dalam jangka panjang, bro. Kalau jangka panjang mungkin yang paling menarik sekarang blue chip ya. Blue chip sekarang udah turun tetap banget. bank ya, anyways. Kayak Mandiri, BRI, BNI itu menarik 3 ini menurut gua. Karena dividennya itu 9-11%, bro. Kan lumayan 9-11%. Lu nggak usah, gue lihat banyak bisnis itu nyari untung tuh 7%, 5%. Ya lu kalau cari untungnya kecil, lu mendingan masukin blue chip. Lu nggak capek, lu taruh doang, dapat duit. Ini kan kita bulan Desember ya, bulan Maret, April udah bagi dividen. Bagi dividen, betul. Iya. Kalau long term menurut gua kesana sih. Bank ya? Bank. Terus aman kan. Terus BUMN nggak bakal dimasalah-masalahin kan. Setuju banget. Iya kan. Setuju. Kan? Kalau lu private kan
Atau enggak? Belum maksudnya tentu dapat swasta bail kan? out ya. belum. Iya, lu Kalau kan ada saya- something wrong bisa bail out kan. Iya. Ya. Ini good point ini guys. Gitu. Makanya dia kaya karena pintar. Nah kemudian kita masuk ke sektor bisnis. Bro. Ah. Nah, kita berdua kan sama-sama backgroundnya dari keluarga Dari pebisnis, pengusaha. benar, ya. benar. Yang menentukan sebuah perusahaan bakal bertahan lama itu kira-kira apa bro? Karena gue kemarin ketemu ya bro, salah satu bilioner di Singapura bro. Dia itu ngomong satu hal yang menarik bro. Dia ketemu banyak orang gagal, alasan orang gagal itu selalu berbeda-beda. Tapi dia ketemu orang yang sukses, alasan mereka sukses itu selalu sama bro. Wah gue dari situ, wih benar juga ya. Dan gue bilang, dan dia bilang, gue lihat ini ada di lu persis kayak teman-teman gue lain yang sukses. Nah kalau menurut lu, perusahaan yang bisa sukses, manajemen yang bisa sukses, itu 3 poinnya apa bro? Menurut gua nomor 1 visionary dari ownernya bro. Ownernya ini harus ada visinya tuh panjang. Dia nggak boleh visinya tuh sempit bro, kecil. Contoh misalnya ada juga nih, misalnya perusahaan konglomerat, tapi ownernya konglomeratnya misalnya udah umur 90 bro. Dia udah tau lah, dia udah hidupnya nggak lama lagi. Yeah. Nah itu pasti dia nggak ekspansi bro. Oke. Ya kayak balik lagi kayak tadi lu bilang kesehatan dia udah mulai menurun, declining, akhirnya bisnis dia juga dia udah nggak mikirin. Nah itu jadi berkaitan. Nah visionary ownernya nih masih haus bro. Oke. Kalau dia masih hungry kayak lu lah, gue lihat lu masih haus banget, lu invest ke tempat paddle, lu invest ke tempat golf, lu invest kemana-mana lah. Mungkin gua aja mau diinvest lama-lama bro. Nah jadinya kalau visionernya kayak gitu bro, ya pasti contoh misalnya untungnya perusahaan lu kan sekarang private. Seandainya perusahaan lu udah public. Terus lu announce nih, lu ekspansi ke tempat pedal, kemana, itu saham lu pasti terbang terus bro. Oke. Nah jadi kinerja suatu saham itu tergantung dari visionary ownernya. Oke. Yes. Itu nomor 1. Nomor 1. Nomor 2 apa? Nomor 2, ownernya harus fokus. Oke. Jangan ownernya itu auto fokus ya menurut gua ya. Terlalu banyak lini Terlalu bisnis, banyak. ya. Misalnya, oke lah, misalnya lu emang maunya di sport, tapi setidaknya lu sport semua gitu loh bro. Jangan misalnya satu di keuangan, satu di otomotif, satu di misalnya di pertambangan, lu bidangnya terlalu beda-beda. Nah ini kan susah maintainnya. Tapi kalau misalnya keuangan semua, nah ini kan easy bro. Easy to maintain. Easy Betul. to maintain. Masih hulu ke hilir lah. Iya, jadi lu harus fokusnya juga masih ada ownernya gitu loh. Visinya ada, fokusnya ada. 3 ya mungkin masih semangat kali ya, masih semangat kerja keras kali ya. Kadang gue lihat beberapa pebisnis tuh udah certain point kalau orang udah terlalu kaya, semangatnya hilang. Bro. Serius bro? Iya. Kalau lu nggak? Enggak bro, gua masih on fire ini. Karena menurut gue ada beberapa orang tuh tingkat kepuasan orang kan beda-beda ya. Iya, iya. Kalau misalnya, contoh misalnya gue di bawah banget nih, gue haus, Iya, iya. lapar banget, galak banget gitu loh. Tapi once lu udah di certain point, lu merasa mulai slowing down dikit lah. Ada kan? Gua belum. Oh, belum gue ada merasa. soalnya. Dulu tuh gue berani banget bro, take risk-nya, gue all in. Sekarang gue udah mulai diversifikasi. Oke. Gitu. Nah balik, jadi seberapa lapar nih dia. Oke. Gua mungkin yang rada berkurang, ya mungkin nggak seagresif dulu. Tapi, Iya, ya kan? tapi ya tetap agresif bro. Iya. Tetap agresif. Berkurang, Oke. kayak gitu. Itu sih. Kalau menurut lu? Gua nomor 1 yang gua dapat dari lihat-lihat orang-orang itu, 1 harus fokus bro. Bener omongan Fokus lu. bener kan? Fokus ya. Fokus Nggak bisa. Gua justru Kalau malah- autofokus nggak jadi. Nggak pasti. jadi bro. Yes. Gua justru banyak melihat orang yang terlalu banyak bisnis ini, bisnis itu, bisnis itu. Nggak jadi. Dikiranya orang, wih keren bisnisnya banyak. Padahal ini orang yang paling Nggak. nggak jadi bro. Iya, iya, iya. Karena gue ketemu banyak triliuner yang kaya-kaya bro. Selalu mereka itu suksesnya gedenya di satu bidang Iya, gitu bro. betul. Setuju. Either ada satu yang teman gue di klub biji plastik, kayaknya dari plastik. Ada yang satu dari bidang pangan, kayaknya dari bidang pangan. Iya, dia nggak kemana-mana. Iya, bisnisnya juga berlingkup di situ. Ya, yang juga yang punya Jesco juga kan teman klub gua, dia juga gedenya di satu fokus bisnis. Satu bidang Iya, kan. satu bidang itu Nah aja. terus gue juga ada satu prinsip bro, saat gue berbisnis ya. Lu bisnis tuh nggak perlu keren. Iya, Yang penting untung. betul. Gue dulu nyari bisnis tuh carinya yang keren. Kayak contoh carinya apa? Maunya di bidangnya tuh yang kayak pertambangan lah. Wah. Kan keren kan pertambangan. Beli prestige Tapi ya? rugi mulu bro. Karena operasionalnya gede Iya, gitu iya, loh. iya. Misalnya dulu gue ada alat berat. Iya. Kan itu operasional juga gede Iya, tuh. iya. Sekali rusak apa, nah itu costnya gede banget. Cari untungnya susah. Sedangkan gue di keuangan, misalnya orang lihat investor saham tuh kan kayak pengangguran bro sebenarnya. Tapi hasilnya gede. Iya, iya. Nah gue jadi nggak lihat daripada gue tambang tapi nggak ada duitnya, mendingan gue investor saham tapi duitnya banyak. Oke.
gitu loh. Tapi emang serius guys, kalau lihat dia kayaknya story-nya nyantai terus ya, Santai. cuma ngecek saham doang dia. Iya, tapi gulungannya gede. Nah, Gulungannya karena gede, ini, ya. nah ini juga karena permainan angka sih bro. Iya, iya, iya. Kalau angkanya gede, lu dapetnya gede. Saat angkanya kecil, lu dapetnya kecil. Makanya at certain point, it's all about number. Yes. Itu yang gua rasakan juga bro di Yes. dunia kripto. At certain point udah it's all about numbers. Terus lu kalau udah angkanya gede, lu udah susah apa ya? Susah jatuh miskin lah. Kecuali lu kena scam ya. Ya. Lu kecuali lu messed up, lu ketipu, itu lain cerita. Ya, ya. Tapi kalau lu invest yang aman-aman, lu nggak bakal mana-mana lah. Karena kan ini gulungannya gede banget Betul. bro. Lu taruhnya segini, Betul. lu untung 5% aja. Kalau lu taruhnya 100 M, udah 5 miliar bro. Ferrari 1 ya. Iya, bisa ngapa-ngapain. Nah kalau dari dunia bisnis bro, seorang founder biasanya paling common kesalahannya itu apa bro? Kesalahannya ya, kalau founder, Sebab kita kan berdua dari keluarga pengusaha dan juga kita pengusaha nih bro. Kesalahan apa yang kita paling sering lihat dari seorang pemilik bisnis? Kan follower kita banyak yang sedang bikin bisnis dan lain sebagainya. kadang ini juga bro, ekspansi terlalu cepat juga Oke. fatal. Lu tim lu belum siap, manajemen lu belum siap, uang lu belum siap, tapi lu mau ekspansi terus. Nah ini gue lihat kayak bokap gue juga kesalahannya di situ bro. Dia orangnya, Oke. ini ada opportunity, hajar. Ada opportunity, hajar. Tapi timnya belum siap. Akhirnya keteteran. Nah, jadi over ekspansi itu juga bisa kill the business sih. Berarti lebih baik konservatif ya? Konservatif gitu. Tim lu udah siap, baru lu expand. Kalau tim lu belum siap, terus keuangan lu juga belum siap, mendingan lu stay aja. Gitu. Jangan terlalu maksa. Got the point. Iya. Itu guys, jangan terlalu serakah. Jangan terlalu serakah, benar. Ya, istilahnya jangan makan lebih dari mulutnya. Iya, betul. Bahasa orang Cina. Sama juga ini, gue kan hobi baca sejarah ya bro ya. Kayak Genghis Khan kan dia jago banget ya perangnya kan. Dia bisa menguasai dari Asia sampai Eropa bro. Dia kuasain semua. Tapi kenapa sekarang hilang? Karena dia bisa dapetin tapi dia tidak bisa mempertahankan. Wah, cakep kata-kata. Ya, itu bro. Jadi lu sama, lu bikin bisnis, start bisnis tuh gampang. Mempertahankan dan bikin dia untung terus selama-lama itu yang susah bro. Oke. Jadi start bisnis tuh gampang. Gue misalnya lihat pengen bikin restoran, gue bikin nih, gampang. Tapi mempertahankan biar dia rame terus, itu yang susah. Itu yang orang gagal di yang nomor 2 bro. Jadi jangan serakah kuncinya ya. Yes. Nah kita kembali ke dunia investasi bro. Lu kan terkenal the multi-bagger. Kalau kasih satu aja yang singkat, padat, jelas, terpercaya bro. Untuk memilih saham multi-bagger apa kriterianya? Saham multi-bagger itu sebenarnya sama kayak gue bisnis ya. Kalau orang kan lihatnya tuh kan misalnya pakai chart, technical, atau misalnya fundamental tuh carinya yang murah kan value kan. Nah menurut gue dari pengalaman gue dulu pakai jadi trader, pakai technical, pakai fundamental, ternyata ini nggak selalu works out bro. Ternyata yang gue dapat kunci yang paling works out itu supply and demand. Ada nih misalnya perusahaannya nggak bagus-bagus amat, tapi demand-nya rame. Demand-nya ini maksudnya permintaan untuk membeli saham? Yes, Oke. karena hype. Hype-nya? Hype. Oke. Itu pasti naik bro. Mirip altcoin dong bro? Iya, hype naik Iya, ya. iya. Contoh misalnya ada satu perusahaan nih yang belakangan ini, sarang burung walet, dia baru IPO. Sebenarnya valuasinya tuh dibilang bagus-bagus amat, enggak, biasa aja. Tapi hype bro. Karena IPO yang bisa dibeli saat ini cuma dia. Jadi semua orang beli dia, otomatis naik. Udah, gue cuma lihatnya itu. Jadi gue beli ini, naik. Multi-bagger. Multi-bagger. Segampang itu bro. Kalau hype-nya udah mulai berkurang, jual. Lalu lihat hype-nya dari mana sekarang? Contoh kalau saham IPO, dari oversubscribe-nya. Oke. Pas dia listing, dia oversubscribe nih. Misalnya kemarin tuh dia oversubscribe sampai 700 ribuan gitu loh. Yang ngedaftar mau beli. Itu nih, dia IPO-nya cuma nyari dana 100 miliar. Tapi yang mau beli triliunan. Oke. Jadi supply-nya cuma udah 100 miliar, demand-nya udah triliunan. Udah pasti naik. Nah, gue lihat Lu masuk di situ juga? Gue masuk, tapi untung. Barangnya bisa dapat nggak kita? Nggak bisa dapat banyak. Oke, berarti Tapi small money ya? Kalau kita hajar duit gede, tetap kita dapetnya ratusan juta. Oke. Kadang ada yang ratusan juta, kadang yang dapetnya 1M. Nah, Ya, tapi itu kan jadi double ya, 1M jadi 1M. Ratusan juta ini kalau dia bagger juga jadi 500 juta. Jadi 800 juta ya lumayan. Tetap lumayan. Kalau duitnya gede ya. Jadi gue lihatnya ke sana sih. Kedua, kalau yang multi bagger itu biasa di backdoor. Backdoor. Jadi perusahaan sampah nih tadi jelek ya, udah rugi mulu.
dijual, ganti owner nih bro. Oke. Ownernya yang visionaris nih tadi. Ownernya yang suka ekspansi, masih haus. Ya udah dia pasti dari cacing jadi naga nih. Oke. Udah gue caranya analisa kayak Cuma gitu doang. dua itu doang ya? Dua itu doang. Itu dua ini yang paling menghasilkan gue banyak uang. Itu guys, kalau mau jadi triliuner saham kayak Andri Hakim, kuncinya cuma dua Tapi aja. harus hati-hati karena backdoor tuh banyak yang penipu juga. Oh, oke. Banyak yang ternyata, oh gue beli aja perusahaan jelek, tapi dia sendiri juga jelek. Oh. Jelek dibeli jelek. Jelek dibeli jelek. Jadi sampah. Ya, cuma buat nipu. Iya, Naik iya, dia iya. jualan. Oke, Jadi harus oke, dicek, oke. hati-hati gitu bro. Nah, sekarang bro balik ke investasi. Follower tentu minta paling gampang bro. Lu pegang apa aja tickernya sekarang? Waduh jangan. Gue tuh udah dihina terus bro. Gak apa-apa, Mbak, kita kasih disclaimer dulu. Not financial advice. Lu kasih 3 sampai 5 ticker. 3 aja lah. 3 ticker yang lu pegang sekarang apa? 3 ticker kalau yang gue pegang blue chip ada. Sekarang gue Ya, udah mulai tickernya bro, defensif langsung ya. ticker bro. Waduh. Kayak kemarin. Mandiri gue Mandiri. ada. Oke, terus kedua. Ya kan? BNI gue ada. Lumayan aman ini namanya. Satu yang nggak common, ayo. Ticker yang lu pegang. Yang agak kolesterol ya. Iya, ini tadi kan nggak Dua kolesterol. ini ya. main aman, nggak boleh bro. Satu yang rada Ya tepi-tepi misalnya jurang. contoh Pani ada, tapi gue Ya. udah lama lah, Ya. gue mungkin udah dari reduce lah. Ya, gue Pani tahu ada. lu dari harga ratusan. Terus mungkin terakhir yang batu bara RMKE gue baru beli ada juga ya, ada juga. Itu mungkin lebih kecil ya, lebih kecil karena gue lihat kalau ini full value lah, Ya. pembukuannya jadi bagus ya. Terus dia mau jadi bidang transportasi ya. Terus udah sih, udah 4 tuh bro. 4 aja ya, jangan banyak-banyak. Kali mau nambah lagi satu juga gak apa-apa. Ntar dibilang ya, satu lagi mungkin CDIA oke. Oh iya, CDIA. CDIA juga oke kan, bagus kan. Ya, tapi ini disclaimer, Disclaimer ya. on, not Yes. financial advice. Yes, gitu kan. Kan gue bisa juga salah Ya, gitu ya. kan. Sama, gue selalu gitu bro. Jangan menganggap kita ini Jangan orang yang nggak bisa salah. Iya, jangan menganggap kita Nggak kayak boleh Tuhan. mengkultuskan, nggak boleh Iya. mengkultuskan. Kita masih manusia Iya, ya. kita bro, ya. manusia saja bro. Kita menganalisa by data dan lain masih bisa salah. Cuman salahnya dikit. Iya. Salahnya 5%. Nah sekarang kita masuk masih di sektor saham bro. Lu kalau disuruh milih saham lokal sama saham US, lu pilih mana? Dan kenapa bro? Kalau gue tinggal di US, mungkin gue pilih saham US. Tapi karena gue tinggal di Indo, gue pilih saham Indo, bro. Ada plus minus ya. Plusnya itu kalau di US itu pilihannya lebih banyak. Terus mungkin bisa bertahan lebih panjang ya. Buat long term investment mungkin juga lebih bagus. Nah, tapi kejelekannya itu kalau kita di Indonesia itu, lu pantaunya susah, bro. Di sini kita tidur, di situ dia bangun. Oh, Jamnya. Iya, kan kebalik kan. Jamnya kebalik, susah. Terus kalau di Indo kan kita gampang ya cari berita-beritanya, ada perubahan apa kita bisa cepet-cepet Tapi jual. kan in terms of growth sama liquidity Gede di jauh, sana. Iya, gede di Yes. sana bro. Kenapa Nah, lu nggak? milih Kalau sana? kalau duit lu gede banget di sana enak. Tapi kalau duit lu masih kecil-kecil, masih lu mainnya 10 juta, 100 juta, di Indo tuh masih fine, masih oke. Gede lu berapa nih? Jangan-jangan Gede lu satu gede triliun. itu misalnya 100 miliar ke atas lah. Oh, baru main 100 di miliar sana. ke atas lu mungkin US. Oke. Tapi ada juga nih kejelekannya. Lu kalau orang Indonesia lu invest ke saham US, lu kena Progresif, pajak. yes. Pajak progresifnya gila, bro. 35%. Itu di atas keuntungan di atas 5M kan 35% Betul, kan. betul. Nah, itu jadinya ya lu dipotong gede aja sih. Iya. Jadi gua nggak rela. Kalau saham Nggak lokal rela. kan final. soalnya. Iya, kalau di lokal final. Sekarang kembali ke bisnis bro. Kalau lu dikasih duit modal 1 miliar nih bro, dari seseorang atau dapat pinjaman 1 miliar, kira-kira lu bakal buka bisnis apa bro? Gue bakal investasi di saham sih kalau 1 miliar. Bisnis bro, bukan investasi Oh, nih. bisnis. Jualan Kalau kelas. bisnis ya, gua trading. Oh lu tetap ke Gue trading maksudnya trading, bisnis trading. Contoh misalnya, lu punya tambang batu bara atau lu punya tambang apa, gue cari pembeli, gue ambil batu bara dari lu. Oke. Jadi maklar Calo, lah. maklar, ya, Itu kan modalnya minim, Minim, untungnya untungnya. maksimal. Oke. Misalnya dari batu bara lu bisa untung misalnya $1 per ton, ya mungkin ya Nah, itu ya. Nah back lagi bro, lu kan udah kaya, kenapa lu buka kelas? Ini pertanyaan follower bro. Kita follower. Iya, kenapa Andri Hakim ini udah kaya tapi masih buka kelas? Tadinya gue nggak buka kelas, Oh, oke. jadi gue
dari 2019 gue investasi saham, 2020 gue pernah buka kelas gratis. Oh, gratis ya? Gratis, ngajarin teman-teman. Berarti kayak gue ya sempat ya gratis. Iya, ngajarin gratis tapi lama-lama kehilangan energi, bro. Oh. Karena yang diajarin kayaknya juga nggak serius. Oke. Akhirnya gue cuma ngajarin 2 kali, udah gitu gue ngajarin lagi. Dianya juga, gue bikin materinya setengah mati 2 minggu, dianya belajarnya kagak niat. Gitu loh. Jadi gue nggak ngajarin lagi, udah gue trading, udah gue udah kaya, untungnya udah hampir 100 miliaran waktu itu. Tiba-tiba masih banyak yang chat gue, karena gue tuh suka pamer profit, bro. Pamer profit di IG. Ya, lu ya. Kan gue dulu sering dihina, jadi gue suka membuktikan bahwa gue bisa loh. Gue tadi bilang sama dia, sekelas Andri Hakim mobilnya harus beli puluhan miliar. Dia katanya mau beli X. Nah terus gue banyak yang tanya, bikin kelas dong, bayar aja gitu. Awal-awal gue iseng-iseng sama partner gue, yaudah yuk, kita juga nganggur kan, banyak kan nganggur gitu. Kalau kita ngajar juga kan kita akhirnya bisa recap lagi, bro. Akhirnya gue awalnya iseng. Awal-awal nggak rame sih 20. Tapi dari 20 ini nggak makin rame, jadi 30, jadi 40, jadi 50. Ya jadi secara nggak sengaja lah. Sekarang total murid jadi lu berapa? ya terus sekarang kan udah ada murid-muridnya. Kalau di stop juga sayang lah, bro. Terus udah gitu gue juga nggak sering-sering banget kan, cuma 2 bulan sekali. Oh, Gua jadi lu bukan yang kasih call sinyal? Enggak, gue nggak kasih sinyal. Gue jadi cuma edukasi gimana lu cara milih saham backdoor tuh kayak gimana, kalau lu mau yang value investing kayak gimana, lu technical tuh kayak gimana. Emitennya lu pilih sendiri. Gue cuma kasih teknik-teknik investasi itu seperti apa, money managementnya seperti apa, lu pilih sendiri. Tapi gue ada bilang juga, kalau watchlist gue sukanya yang seperti ini kategorinya. Ya kalau lu cocok, lu boleh tiru. Lu nggak cocok, ya lu cari sendiri. Kayak gitu. Ini rada beda dengan kelas beda. Di industri gue soalnya. Beda. Industri gue kan pakai call ticker. Nah, gue nggak. Koin apa gitu. Oh, kalau di lu nggak ya? Gue nggak call. Gue call itu cuma iseng-iseng doang. Nih ada yang menarik menurut gue. Lu pelajarin. Kalau lu cocok lu boleh beli. Lu nggak cocok jangan beli. Gitu. Tapi gue nggak setiap hari yang lu beli ini, lu jual ini, lu beli ini. Gue nggak kayak gitu. Karena gue mendingan fokus portfolio gue kan. Gitu. Nah, sekarang kita masuk topik yang menarik, guys. Masalah cewek. Waduh, gawat. Lu umur berapa, bro, sekarang, bro? Gua 35-an lah. Berarti sama, kita seumuran. Gua waktu ketemu dia, terus dia ngomong gua nggak punya cewek, gua nggak percaya, guys. Bayangin, mobilnya Ferrari, duitnya triliunan, nama di sosmed harum Andri Hakim. Kalau kata cewek mana bro, yang menolak Andri Hakim? Kalau kata cewek-cewek, gue toxic, bro. Toksiknya apa itu, bro? Toxic, bro. Mungkin gue orangnya ini ya, gue orangnya lumayan workaholic. Jadi gue kalau misalnya gue udah fokus di satu hal, gue nggak bisa multitasking. Dan gue nggak suka diganggu. Begitu, bro, gue juga sama. Gue workaholic juga, bro. Jadi kalau dia chat, gue nggak bales. Gue nggak bales. Contoh misalnya gue udah lagi jam 8, gue bangun, gue ituin saham, gue nggak bakal bales sampai urusan saham gue beres. Tapi kalau lu balesnya malam, besoknya lu kirimin bir. Biasa ngamuk, bro. Ngamuk. Gua Kamu selingkuh ya? Padahal kita nggak selingkuh, kita lagi trading saham, bro. Mirip cerita. Nah makanya, bro, lu ketika lu lagi sibuk, besoknya ketika lu balas, lu kirimin nih Dior. Nah kadang kayak anniversary atau apa aja gue suka lupa, bro. Ulang tahun aja gue lupa. Gitu. Nah itulah. Tapi mungkin toksiknya masa sih seorang Andri Hakim nggak ada cewek yang deketin? Gue nggak percaya, guys. Pasti DM lu penuh dengan cewek yang chat sih banyak. Wah, tuh kan? Banyak. Tapi kan nggak semua kan lu suka. Terus kadang begitu lu buka, misalnya menarik nih, lu buka private. Kayak ini, ya kan? Sama. Cewek-cewek kalau DM Andri Hakim, IG-nya jangan di private ya. Andri Hakim nggak bisa milih nanti. Kan kita nggak bisa research, bro. Apalagi kan kita sama-sama analis nih, bro. Gua analisa kita analisa fundamental ya. Nah iya. Okay. Kita kan harus analisa dulu nih, ya kan? Apa? Pricing-nya. Dulu lihat dulu ya story-nya. Ini nenteng tas apa ini kalau bawahnya udah tas ini serem juga ya. Nah kemarin kan gue sempat tanya adik gue Yayin, bro. Lu kalau ngeliat adik gue Yayin, lu disuruh ngasih 1 sampai 10, masuk kriteria lu nggak nih? 8,5 lah. Wah, oke, berarti boleh lah. Untuk kita bersaudara masih terbuka ya chance-nya. Dapat Bitcoin tapi.
Justru lu harus swap saham lu dikit ke Bitcoin. Oh, bro. siap dong. Karena siap. Yayin kan nggak main saham, dia mainnya cuma trading Bitcoin sama ini. Dia cicil Bitcoin sampai dapat McLaren ya? Gua Enggak, lihat ya. dan dia juga aktif trading, bro. Oh, oke, gitu. oke, Tapi dia oke, saham oke. nggak seberapa ngerti. Oke. Mungkin dia boleh jadi kayak buaya di dua alam, bro. Wah, berarti Di air dan di darat. Di saham dan di kripto, bro. berarti Yayin masuk tipe lu ya berarti. Ya, oke lah. oke. Lumayan. Ini- Tapi bro ya, Iya. lu semakin berumur lu juga semakin pemilih kan? Ya, bener. Ya. Kayak misalnya dulu kalau kita 20-an kan siapa aja ayolah gitu. Ya. Karena kita udah umur segini kan kayaknya lebih apa ya? Lebih kayak kita udah tahu lah kita maunya kayak gimana gitu loh. Lebih hati-hati lah milihnya. Ya nggak sih? Nah, lu nomor 1 kriteria lu apa dong kalau gitu? Ya kalau cowok sih cantik. Ya kan kalau misalnya ada cowok bilang ya hatinya dulu. Oh, iya. Bullshit ya. bro. Bullshit. Bullshit. Gua nggak percaya. Cowok itu Oke. nomor satu. Itu artinya mulutnya krokodil. Iya. Kalau kita jujur ya, Kita jujur bro, kita nggak dari munah, mata bro. dulu Iya. baru turun ke hati, bro. Terus dari hati turun kemana bro? Nggak. Itu disensor ya guys ya. Nggak tahu kan gue cuma nanya aja, gue interview aja. Jadi lu nomor 1 pilih cantik dulu ya? Cantik dulu Terus dong. kedua apa bro? Kedua, nah cantik itu bikin kita atraktif, Oke. attracted. Setelah kita attracted, hatinya yang bikin kita stay atau enggak. Ya, bener kan? Ini kayaknya pengalamannya banyak guys. Pengalaman banyak. Hatinya tuh harus gimana? Dia harus Ya, jadi maksudnya cewek dia- yang nurut. atau gimana? Nah, gue setuju sama lu bro. Kita mungkin kan agak alfa ya. Oke. Kita sukanya tuh cewek yang nurut. Tos lagi bro. Kita nggak suka kayak lu yang ngatur gua gitu loh. Tos, Lu sama jangan ngatur gua, lu denger aja. Itu guys, gue bilang bolak-balik. Kalau cewek pengen dapet cowok kaya, itu harus jadi cewek yang nurut. Iya. Pasti bro, karena gue kayak ketemu banyak orang kaya, rata-rata masih mintanya gitu bro. Iya, terus ada cewek yang mau ngatur kita. Oh, nggak bisa. Siapa lu gitu kan? Ya, oke. Jadi lu yang 1 cantik, 2 nurut. Don nurut. 3 apa bro? 3 sabar. Sabar Karena ini kan kita apa? kan sibuk banget ya bro ya. Oh, Kita kan pengertian. Kalau kita gitu loh. workaholic ya. Iya, Oke. suportif lah. Setuju Kita- ini, setuju. Kita kan ya kalau lu misalnya mau cowok yang ada waktu 100% sama lu carinya pengangguran. Ah, betul bro. Iya kan? Gue bilang gini sama cewek gue. No drama waktu kerja bro. Nah, Iya, lu kalau- cari pengangguran. iya. Kalau sama pengusaha, sama pebisnis, nggak boleh gitu. Yes. Waktu kita kerja nggak boleh diganggu. Yes. Soalnya kan kita bisa di posisi ini kan kita sacrifice waktu kita, Agree. main-main kita buat cari uang gitu loh. Ya dia jadi harus suportif lah. Jadi yang ketiga, bagi yang mau deketin Andre Hakim harus pengertian no drama queen. No berarti. drama. Gue No paling drama. anti drama, bro. Tos lagi bro. Gue tipenya orangnya kita nggak simpel. sama nih, bro. Gue kalau misalnya dia banyak drama, ya udahlah nggak usah lah. Nggak usah. tos bro. Capek. Wah, tipe Soalnya kita gue udah sama nih. mentalnya udah drain gitu. Gue udah Iya, capek iya, dulu. iya. Gue kayak aduh udah capek ngurusin kerjaan, harus drama lagi. Gue udah capek dulu. Setuju bro, setuju banget bro. Gue udah nggak ada Pikiran energi. kita udah kena di kerjaan, didramain lagi. Bener. Waduh, kita udah gak ada. Kalau mau yang suka-suka gitu, lu cari cowok pengangguran. Nah, itu bener. tenaganya banyak, waktunya banyak. Tapi duitnya nggak ada. Oke, makanya harus mau milih ya. Balance. Kalau lu mau tuker duitnya mana? banyak, Iya. oke. Lu mau pilih uang atau mau pilih waktu? Oke. Lu nggak bisa dua-duanya. Iya. kan? Setuju ini sudut pandang kita sama ini bro. Sama. Terus secara fisik bro, Heeh. kan lu bilang cantik. Nah, cantik lu ini yang mana bro? Yang blasteran, yang cindo, atau yang Sunda, atau yang gimana? Kalau seorang Andre Hakim ini? Gua mana aja sih, bro? Enggak, lu kan harus milih nih bro. Tipenya dulu bro. Gue lebih lu suka disuruh- Asian sih. Berarti cindo ya? Ya, tapi mungkin kalau muka ya tentu bule lebih cakep ya. Iya. Tapi pengalaman gua dulu pernah temenan, ya punya temen Bule. deket juga ada bule. Susah diatur. Oh, bro. iya, Susah diatur, Iya, bro. itu adatnya orang Iya. sana sama cewek timur beda bro Dia, emang bro. dia tipenya tuh, Iya. ya gue mau makan ini, ya ini gitu. Betul, nggak bisa diatur bro. Gue Itu nggak minus- suka bro. Itu bagi yang nggak pernah deket sama cewek bule, minusnya cewek bule itu gitu Iya. bro. Karena beda sama cewek yang Culture. adatnya timur. Yes. Iya. Jadi kalau fisik, mungkin fisik bule gue suka. Oke. Ya mungkin dari matanya, hidungnya, ya mungkin Berarti fiturnya kalau cantik bisa- lah. Tapi karakternya biasanya nggak cocok. Biasanya nggak cocok. Berarti butuh bule yang dinaturalisasi ya?
Iya, Ya, berarti- jarang. Produk langka itu. Bule yang dinaturalisasi boleh segera DM saya atau Andri Hakim, nanti saya kenalkan. Iya gitu. Jadi gue lebih prefer kalau misalnya buat long term relationship, Asian lebih Asian, gampang. Cindo berarti ya bro ya. Cindo, ya pokoknya Asian lah. Ya, ya. Nggak harus Cindo. Gue dulu juga pernah deket sama cewek Indo juga pernah, cewek Jepang juga gue pernah. Oh Jepang juga pernah? Pernah. Wih, inilah go internasional Kan guys. deket doang, temenan doang kan it's Ampun, okay. Su, ampun, It's Su. okay. Cuman jadinya gue tahu, jadinya oh setiap orang tuh culture-nya beda-beda. Gue jadi bisa respect. Oh. Setiap orang karakternya beda-beda. Betul. Itu loh. Tiap cewek pasti punya plus minusnya sendiri. Yes, plus minusnya. Kita pasangan harus bisa Yes. menerima. Jadi udah semua gue udah tahu Oh. karakternya kayak gimana. Udah nyoba semua kan? Nah terus bro, kembali lagi ke cantik bro. Cantik menurut lu putih atau coklat atau dark? Lalu preferensinya yang mana bro? Supaya yang Putih atau coklat gue pernah deket dua-duanya it's okay. Oh nggak masalah berarti. Nggak masalah Ya? Yang buat penting gua. cakep aja pokoknya. Yang penting cakep. Oke. Yang penting cakep udah gitu nurut, Oke. gampang diatur, sabar. Oke, tos, Gak bro. ribet. Terus gue orangnya suka ini dadakan bro. Oke. Gue orangnya suka otodidak kayak misalnya, kayak besok nganggur deh, besok kita ke Jepang deh. Nah gue pengennya gue langsung gitu, Wih, bro. besok kita ke Jepang ya. Gue pengen dia Gila. harus standby. Sama banget bro. Tos lagi bro. Gue pengen, besok aku nggak bisa, aku temenin mama kamu. Itu udah refleks buat gue. Sama lagi bro. Gua persis kayak lu. Karena Iya. kita kan pebisnis bro. Waktu Iya. kita kan kadang kalau Terbatas. misal lagi, nggak bisa diprediksi. Gua nggak bisa kalau gua mau jalan-jalan 1 bulan ke depan. Gak bisa. Gua bilang gitu sama cewek gua. Ya. Lu kalau gua mau pergi ke luar ya, nggak bisa loh. Nggak bisa direncanain 1 Jauh-jauh bulan. hari nggak bisa. Gua nggak bisa. Iya. Nah, pokoknya kalau lu bilang mau sini, nanti tiba-tiba aja kita langsung berangkat. Iya. Karena waktu kita nggak bisa Iya. ini kan. Nah gue suka prediksi. cewek yang gitu, yang maksudnya bisa nemenin gue kapan aja lah, otodidak gue dia bisa ikut Berarti aja. kita anti cewek yang anak mama bro. Iya. gitu. Gue gak suka tuh yang misalnya Tos juga lagi bro. kata mama aku nggak boleh begini, kata mama lu, aduh, Itu bro, gua red flag banget pusing banget bro. Gua pernah Gue langsung pikir kayak, gue merit sama lu atau sama mama lu ya? Bro. Gua pernah deket sama satu cewek Cindo gitu bro. Ya gue ada juga. Iya. Gua ajak keluar, aku tanya mama aku ya boleh gak? Langsung Iya, bro, iya. gua blok. Karena kan juga kan lu lihat, harusnya lu lihat juga lah yang ngajak siapa kan bukan penjahat juga Iya, kan. iya, Kita kan iya, ngajak iya, kan iya. ngopi. Paling makan, ngobrol doang iya, kan. ngobrol Ngobrol doang. Ngobrol doang, lu tanya mama lu apalagi lu. Jadi itu guys, anak mama nggak bakal dapat triliuner Andri Hakim. Oke, jadi itu guys podcast kita dengan Andri Hakim, triliuner saham kita hari ini. Bagi yang cewek-cewek single, jangan lupa itu tipe dia. Feel free to DM dia @Andri Hakim di Instagram. Feel free to DM juga. Bogo.